Ya, heboh akun lecehkan Nabi Muhammad dan Islam. Kita akan bahas hal ini langsung bersama dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asroruniam Soleh. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Asroruniam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabar Mbak? Sehat-sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah, Pak. Pak, mungkin langsung saja. Ini kita mau lihat respon dari Majelis Ulama Indonesia atas akun @sunnahnabi ini yang membuat konten soal Nabi Muhammad dan juga Islam. Apa kemudian respon dari MUI? Ya, yang pertama tentu kita menyayangkan ya atas produksi dan juga penyebaran konten yang bermuatan kebencian eh, terhadap agama, apalagi kepada tokoh yang dihormati dan juga disucikan dalam konteks agama Islam. Dan momentumnya saya kira juga di tengah keinginan kita bersama untuk terus merajut kebersamaan di tengah keragaman dan juga perbedaan. Nah, pertama dengan video konten penghinaan dan juga pelecehan agama tersebut, MUI tentu menyayangkan dan juga mengecam keras. Nah, langkah pertama tentu kita berharap aparat penegak hukum dan juga pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang pencegahan untuk men-take down sehingga konten tersebut tidak menyebar luas di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, maka yang sudah sempat melihat untuk tidak terprovokasi. Jangan-jangan video tersebut justru diproduksi dan atau diedarkan untuk kepentingan memprovokasi dan juga kepentingan mengoyak kebersamaan kita sesama warga bangsa. Kemudian yang ketiga tentu kita berharap ada mekanisme penjeraan agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang ya. Dengan cara apa? Cara yang pertama tentu di samping soal take down, kemudian tidak memberikan ruang akses publik terhadap peredaran materi yang sangat buruk baik dari sisi konten maupun dari sisi dampaknya. Juga penegakan hukum, melakukan pelacakan, dan saya yakin aparat penegak hukum memiliki kemampuan dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencegah dan juga melakukan penanganan yang cepat dan juga tepat ya. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin ketertiban sosial dan juga untuk kepentingan penjeraan agar orang yang memiliki itikat buruk di dalam konteks ini tidak diberikan ruang. Saya kira itu. Ya, Pak, tapi sebenarnya poin-poinnya apa saja sih yang kemudian MUI menyatakan ini tuh sesat ataupun menghina atau melecehkan Nabi Muhammad dan juga Islam? Ya, cukup banyak ya. Di situ video yang ditampilkan di dalam channel yang memang didesain untuk kepentingan menghina dan juga mendiskreditkan agama Islam dan juga Nabiullah Muhammad SAW ada cukup banyak. Saya sempat melihat beberapa ya. Ada yang terkait dengan visualisasi Nabiullah Muhammad yang di dalam Islam itu tidak diperkenankan. Itu satu. Kemudian yang kedua memutarbalikkan fakta sejarah di mana Rasulullah SAW diakui oleh dunia sebagai mujaddid, sebagai tokoh yang memiliki komitmen untuk membangun kebersamaan, mengangkat harkat kemanusiaan, sementara di video digambarkan sebagai figur yang anti kemanusiaan, kemudian dan berbagai gambaran yang mendistorsi kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dia di dalam membangun narasi ceritanya mengutip ayat Al-Quran, kemudian mengutip buku Sirah Nabawiyah
yang sepenggal serta membangun opini buruk dan juga membelokkan dari fakta dari narasi yang dikutip tersebut. Misalnya mengutip dari Ibnu Ishaq, salah satu penulis terkenal di era tabi'in, yaitu era generasi sahabat, yang menulis buku yang sangat terkenal yaitu Sirah Nabawiyah. Dia mengutip secara salah dan mengambil angle yang seolah-olah menunjukkan karakter Nabi yang divisualisasi secara tidak baik. Oke, artinya Majelis Ulama Indonesia melihat akun YouTube ini, video yang kemudian beredar ini sebagai arah memang untuk membelokkan sesuai dengan fakta dari agama Islam ini, atau sebetulnya ada hal-hal lain yang kemudian ditangkap oleh Majelis Ulama Indonesia? Ya, saya menduga ini sistematis ya, karena pada hakikatnya video animasi ini tidak diproduksi di dalam negeri. Karena di dalam pelacakan kami di Majelis Ulama Indonesia dan juga informasi yang kami peroleh dalam proses konsolidasi, itu video sudah diproduksi di luar negeri, tetapi kemudian diolah ulang dengan narasi seolah-olah itu adalah produksi dari Indonesia, dilengkapi dengan dubbing bahasa, kemudian referensi buku-buku misalnya karya Imam At-Tabari, kemudian karya Ibnu Ishaq, dan juga terjemahan Al-Quran yang ayat-ayatnya benar tetapi didudukkan dalam konteks yang salah serta penafsiran yang salah sehingga bisa berdampak kepada penyesatan opini publik. Walau demikian sebenarnya masyarakat Muslim yang awam sekalipun itu tidak tersesatkan ya, tidak mislead dari apa yang digambarkan dari video ini. Yang menjadi masalah adalah soal kesengajaan di dalam membangun narasi kebencian atas dasar agama. Ini bahaya, sehingga aparat harus segera melakukan langkah-langkah preventif dan juga preemptif. Jangan sampai kemudian berdampak kepada keresahan sosial yang jika tidak ditangani secara terukur, secara cepat dan juga tepat, berdampak kepada kohesi sosial di tengah masyarakat yang sudah baik ini. Ya. Informasinya juga Pak ada hadis-hadis palsu ya Pak ya dalam konten-konten dari akun Sunnah Nabi itu ya? Ya, sangat banyak masalah kalau diurai dari sisi kontennya ya. Tetapi kita tidak perlu memblejetin satu-satu terkait dengan konten yang bermasalah tersebut. Totalitas video itu juga bermasalah. Motivasi orang yang mengupload, mengunggah, memproduksi, dan juga mengedarkan itu juga bermasalah. Maka butuh langkah cepat, terukur untuk yang pertama take down, kemudian yang kedua memastikan ini tidak beredar secara luas. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum dengan pelacakan, penangkapan, dan juga penanganan serta menyampaikan ke publik bahwa tindakan yang seperti dilakukan oleh akun Sunnah Nabi ini berbahaya di dalam konteks membangun relasi sosial di tengah masyarakat kita. Ini sekali lagi bahaya. Jangan sampai kemudian provokasi ini dianggap biasa sehingga langkah-langkah sejenis itu ditempuh untuk kepentingan membangun narasi kebencian yang kemudian mengoyak kohesi dan juga kebersamaan antar umat beragama yang berbeda dalam konteks kehidupan sosial yang harmonis. Oke,
Baik Pak Asroruniam, kita masih ingin melanjutkan dialog kita soal akun dari @sunanabi yang kemudian melecehkan Nabi Muhammad dan juga agama Islam. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali untuk Anda sesaat lagi.